Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di podcast saya bersama saya Elsa Damra Putri dari Fakultas Syariah. Nah, di sini aku sedikit cerita tentang kenapa aku bikin podcast ini. Tujuannya karena untuk melengkapi tugas mata kuliah Ilmu Kalam. Di sini kita akan berdiskusi bersama tentang salah satu materi dari mata kuliah Ilmu Kalam, yaitu tentang perbuatan manusia dalam Islam. Di sini aku nggak sendiri nih. Di sini aku ditemani salah satu teman aku yang bernama Nurvita. Hai guys, kenalin, nama aku Nurvita Diakomalasari dari Fakultas Syariah. Aku di sini akan berdiskusi bersama Ailsa mengenai tema kita tadi, yaitu tentang perbuatan manusia dalam Islam. So, tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi kita hari ini. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini tentang perbuatan manusia dalam Islam, aku mau sedikit kasih tahu kalian tentang apa itu ilmu tauhid atau yang sering kita sebut ilmu kalam. Nah, ilmu tauhid atau ilmu kalam merupakan disiplin ilmu keislaman yang mengedepankan pembicaraan tentang persoalan-persoalan kalam Tuhan. Persoalan-persoalan kalam ini biasanya mengarah pada perbincangan yang mendalam dengan dasar argumen-argumen, baik secara akliyah maupun nakliyah. Argumentasi rasional yang dimaksud adalah landasan pemahaman yang cenderung menggunakan metode berpikir filosofis. Sedangkan argumentasi nakliyah biasanya berdasar pada argumentasi berupa dalil-dalil Quran dan hadis. Dampak dari ilmu kalam ini juga melahirkan banyak aliran, banyak perbedaan pemikiran tentang perbuatan-perbuatan Tuhan dan perbuatan-perbuatan manusia. Oke, aku mau tanya sama kamu nih Nurvita. Dalam ilmu kalam kan membahas mengenai adanya konsep Tuhan dan manusia. Nah, lalu apakah dalam menciptakannya Tuhan menyamaratakan akal, daya, kemampuan manusia satu dengan yang lainnya? Oke, kalau menurut aku sih gini ya. Manusia itu kan merupakan satu-satunya makhluk yang diberi akal. Lalu Tuhan menciptakan alam semesta untuk manusia. Jadi, daya kemampuan yang diberikan oleh Tuhan dalam akal manusia berbeda derajatnya antar manusia satu dengan manusia lainnya. Lalu, apa sih yang kamu ketahui tentang perbuatan manusia dalam perspektif ilmu kalam itu? Iya, bicara mengenai perbuatan manusia, itu merupakan sebuah konsep yang percaya bahwa manusia memiliki kekuatan atau daya dalam perbuatannya sendiri. Konsep ini sangat dekat dengan pandangan tentang free will atau kehendak bebas. Kehendak bebas atau free will di sini berarti kemampuan yang dimiliki seseorang atau sesuatu makhluk untuk membuat pilihan secara sukarela, bebas dari segala kendala ataupun tekanan yang ada. Oke, perbuatan manusia itu kan erat kaitannya dengan kehendak bebas atau yang disebut dengan free will. Lalu saya agak bingung nih mengenai perbuatan manusia itu sebenarnya diwujudkan oleh manusia sendiri atau diciptakan oleh Tuhan sih? Jadi gini, perbuatan manusia diwujudkan oleh manusia sendiri, bukan diciptakan oleh Tuhan. Perbuatan manusia diwujudkan semata-mata oleh daya yang diciptakan Tuhan di dalam diri manusia sebelum melakukan perbuatan. Kemauan dan daya untuk mewujudkan perbuatan manusia adalah kemauan dan daya manusia sendiri. Tanpa adanya kemauan dan daya Tuhan turut dalam perwujudan perbuatan tersebut. Kan kamu bilang kalau perbuatan manusia itu diwujudkan oleh manusia sendiri. Nah, bentuk dari wujud perbuatan manusia itu apa aja sih kalau boleh tahu? Oke, kalau setahu saya sih perbuatan manusia itu diungkapkan dengan dua bentuk. Yang pertama ada kasaba, yang berarti perbuatan baik, dan yang kedua ada iktasaba, yang berarti perbuatan tidak baik. Penegasan Allah bahwa perbuatan baik menjadi pahala dan perbuatan buruk menjadi beban dikemukakannya setelah kewajiban itu sesuai dengan kemampuan manusia, sehingga perbuatan tersebut dapat dikaitkan dengan kewajiban. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. BTW aku pernah dengar nih, dalam teologi Islam itu perbuatan manusia tak luput menuai perbincangan antar kalangan umat Islam kan. Nah, lalu apakah dalam kalangan umat tersebut melahirkan teori atau aliran mengenai perbuatan manusia? Baiklah, untuk menjawab pertanyaan ini, dalam perbincangan beberapa kalangan umat Islam, itu terdapat 5 aliran. Yang pertama, ada aliran Qadariyah.
Menurut paham ini, bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk bertindak atau kudrah dan berkehendak atau irodah. Dalam artian bahwa manusia bebas memilih dan menentukan perbuatannya, apakah mau berbuat baik atau berbuat jahat. Manusialah yang mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada aliran Jabariyah. Aliran ini mengatakan bahwa manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mewujudkan perbuatannya dan tidak memiliki kemampuan untuk memilih seluruh gerak dan perbuatan yang dilakukan umat manusia. Manusia tidak berkuasa atas perbuatannya. Intervensi manusia tidak ada, karena semua perbuatan manusia adalah atas kodrat dan irodat Tuhan sendiri. Nah, yang ketiga nih ada aliran Mu'tazilah. Aliran ini mengatakan bahwa pekerjaan manusia hanyalah kemauan atau irodah. Dengan melihat keterangan itu, maka sebenarnya aliran Mu'tazilah mengakui adanya perbuatan manusia di luar kesanggupannya. Perbuatan itu timbul dengan sendirinya tanpa komando atau perintah. Semisal tidak mampu menahan ketipat mata atau gemetarnya badan. Nah, untuk selanjutnya aliran yang keempat dan kelima, kamu tahu nggak itu aliran apa saja? Aliran Asy'ariyah dan aliran Maturidiyah bukan? Ah iya tuh bener. Terus kamu tahu nggak aliran itu membahas mengenai apa? Kalau aliran Asy'ariyah membahas masalah perbuatan manusia yang lebih cenderung kepada faham Jabariyah, yaitu bahwa manusia tidak berkuasa mengadakan atau menciptakan sesuatu dan tidak memperoleh sesuatu. Asy'ari mengatakan bahwa manusia tidak berkuasa menciptakan sesuatu, tetapi berkuasa untuk memperoleh sesuatu perbuatan. Sedangkan aliran Maturidiyah mengatakan perbuatan manusia adalah ciptaan Tuhan. Dalam aliran Maturidiyah, baik Maturidiyah Samarkand maupun Bukhara menyatakan bahwa kemauan manusia adalah sebenarnya kemampuan Tuhan. Artinya bahwa perbuatan manusia mempunyai wujud atas kehendak Tuhan dan bukan atas kehendak manusia. Manusia melakukan segala perbuatan baik dan buruk atas kehendak Tuhan, tapi tidak selamanya kerelaan hati Tuhan. Tuhan tidak suka manusia berbuat jahat. Jadi kehendak dalam paham Maturidiyah bukanlah kehendak bebas yang terdapat dalam paham Mu'tazilah. Wah iya bener banget tuh. Ya, jadi kelima aliran itu tuh yang dihasilkan oleh beberapa kalangan umat muslim dalam menyelesaikan beberapa argumen-argumennya untuk masalah perbuatan manusia dalam Islam. Oke, cukup. Itu saja sih yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya dan terima kasih. Oke guys, itu tadi diskusi yang bisa kami sampaikan kepada kalian. Semoga bermanfaat dan bila ada salah kata kami mohon maaf. See you soon guys, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.